Salam suksma Angling Dharma kepada semua para sinar, para abdi yang sudah arnya tulus miring ratu ngayah ring elade, ya arnya punya jiwa tulus, punya jiwa mengabdi, ngayah dan berkorban dengan dasar ikhlas dan juga sesuai kemampuan bersama Giring Ratu untuk ikut menyebarkan ajaran Dharma maupun untuk membesarkan kita punya grup dan juga mungkin secara lahir merawat atau memperhatikan gurunya. Ya, kalian punya kewajiban juga walaupun guru Ratu tidak meminta apalagi memaksa istilahnya, tapi kalian sebagai seorang murid tentunya mempunyai tanggung jawab secara lahir baik itu organisasi maupun pada gurunya. Ya bisa saja kalian memberikan sesuatu pada gurunya secara batin, secara rohani mungkin mendoakan gurunya, atau mungkin secara lahir kalian mungkin memberikan sesuatu yang bisa berguna bermanfaat buat guru Ratunya, entah itu materi mungkin lahiriah yang lainnya. Yang penting semuanya berdasarkan keikhlasan, karena yakinlah para sinar termasuk guru Ratu di dalam berbuat apapun berusaha selalu tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan yang guru Ratu miliki, seperti memberikan rezeki kalian kan ilmu pengetahuan. Itulah salah satu guru Ratu untuk berbuat kebaikan kepada sesama ciptaan Tuhan dengan cara memberikan apa yang guru Ratu diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah, guru Ratu tularkan pada kalian. Terkadang kalian mungkin mempunyai kelebihan di bidang lain, mungkin materi atau mungkin tenaga atau mungkin waktu atau mungkin ya yang lainnya, bisa juga kalian berikan kepada siapapun, bisa juga kepada guru Ratunya, entah siapapun. Yang penting tulus ikhlas sesuai kemampuan dan ada karma, ada kata hati. Ya percayalah, sekali lagi guru Ratu sampaikan, misalnya kalian suka berbagi rezeki dalam bentuk materi uang, misalnya begitu, ini contoh materi uang dulu, dah itu kepada gurunya, pada siapapun misalnya, yakinlah sekali lagi bahwa apa yang kalian perbuat itu akan dilipatkan, akan berbalik kepada diri kalian sendiri. Bahkan apa yang sudah kalian lakukan itu dengan dasar hati tulus ikhlas akan berlipat-lipat diberikan oleh Tuhan. Dan juga jangan selalu kita punya pemikiran karena kita menolong sama dengan bentuk uang, belum tentu sih artinya apa yang kita dapatkan selalu berbentuk uang. Bisa saja ya atas perbuatan kalian yang mungkin materi itu bisa bentuknya ya bisa uang, bisa keselamatan, bisa kesehatan, bisa mungkin ya mungkin datang rezeki dalam bentuk orang-orang relasi bisnis, teman-teman yang baik, orang-orang yang bisa menyelamatkan hidup kalian, sembuh dari sakit. Ya kalian mungkin setiap ada persoalan hidup ada jalan keluarnya. Jadi intinya kita dalam berbuat kebaikan pada siapapun ikhlas. Entah itu kita punya materi, kita materi pakai. Kita tidak bisa materi dengan bentuk nyata, mungkin bisa dengan doa, bisa dengan tenaga dan apapun. Karena sekali lagi kunci rahasia biar kita hidup semakin dibukakan kesempatan hidup yang lebih baik dan rezeki dalam segala hal, banyak-banyaklah kita tuh meyadnya. Yadnya itu kan dalam bahasa Bali, bahasa dalam agama Hindu artinya kan pengorbanan suci yang didasari oleh hati dan jiwa tulus ikhlas sesuai kemampuan. Kan dalam agama Hindu kan kita mengenal namanya panciyatnya, ada dewoyatnya, ada rasiyatnya, fitriyatnya, manusiatnya dan butiyatnya. Kalau dewoyatnya ini urusannya kita kepada Tuhan dan segala manifestasi suci beliau. Misalnya kita ada persembahyangan, kita mengaturkan bebantenan, seserahan yang kita sesuai agama kita masing-masing untuk urusan ke Tuhan itu beserta semua manifestasi suci beliau, itu namanya dewoyatnya. Ada namanya rasiyatnya, yaitu persembahan suci yang tulus ikhlas yang kita berikan kepada guru-guru spiritual seperti contohnya guru Ratu atau mungkin siapapun yang kita merasa punya guru, mungkin guru sekolah, mungkin ya guru siapapun, yang penting dia sudah memberikan pengetahuan hidup. Tanpa kita mempunyai pengetahuan hidup kita akan gelap. Biarpun rezeki banyak, tapi kalau pengetahuan kita terbatas, bisa rezeki itu sia-sia larinya karena kita mudah dibohongi orang, ditipu orang. Ada namanya, setelah namanya ada dewoyatnya, ada rasiyatnya, ada fitriyatnya. Kita juga namanya kita meyadnya,
berutang karma kepada leluhur, misalnya kita ngabenang orang tua, kan itu salah satunya ngabenang orang-orang sudah meninggal. Ada namanya manusianya, upacara yang berhubungan ke manusia ya seperti perkawinan, potong gigi dan semua yang berhubungan upacara kemanusiaan. Kita juga melakukan yadnya dan juga bute. Bute itu walaupun mereka itu makhluk rendahan, perlu kita berikan hargai karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam. Kalau kita tidak pernah berikan caru, tidak pernah berikan artinya persembahan, bisa mengganggu keseimbangan hidup. Untuk itulah Ratu selalu meyakinkan agar kalian di dalam hidup ini agar kita rahayu, makin lahir banyak-banyak berbuat kebaikan. Begitu juga dengan ilmu suksma Agni Dharma yang sudah Guru Ratu berikan, dasarnya cuma berbuat kebaikan aja, meningkatkan sembah bakti, banyak berbuat kebaikan dengan tulus ikhlas, ya hormat pada Guru Ratunya, ya mungkin perhatian juga Guru Ratunya, perhatian juga organisasinya, ini urusan ke dalam dulu, otomatis dan juga urusan keluar pada siapapun kita berbuat baik, otomatis ilmu suksma Agni Dharma itu dengan sendirinya akan semakin menyala dengan sendirinya, karena ilmu suksma Agni Dharma kan ilmu rohani yang dasari ketulusan kalian untuk belajar, untuk mengaplikasikan, dan juga bagaimana ketulusan pengabdian dan kepada gurunya, bagaimana hormat dan bakti kalian pada gurunya, apakah kalian punya perhatian pada sang pemberi anugerah maupun pada organisasi. Kalau kalian sudah tidak peduli sama gurunya, pada organisasi juga, artinya pada ajaran kalian telantaran, anugerah itu akan sia-sia, tidak akan pernah bisa bermanfaat. Ilmu suksma Agni Dharma sangat luar biasa sebenarnya, membuat kalian akan tenang. Apapun yang kalian pikirkan, kalau lagi root, bisa berdoa begini aja. Ratu di sang duase, yang kamain itu. Ratu di sang duase, tiang makin root sekali hidup yang banyak masalah. Berikan tiang izin ketenangan, dengan sendirinya akan tenang. Karena ada ilmu suksma Agni Dharma. Begitu juga kalian kalau ada persoalan apapun, mengucap saja, berdoa saja. Sejauh mana mujizat, mujarab, ilmu suksma Agni Dharma tergantung ketundukan kalian. Tergantung bagaimana kalian ya dekat sama gurunya. Dekat di sini bukan selalu secara lahir, ya batinnya mendoakan, ya pengabdian kalian di OLAD, perhatian sama gurunya juga, kan begitu. Ya gitu para sebenarnya, tetap semangat semuanya. LAD hidup jaya merdeka rahayu.